Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu. Di sini saya akan melanjutkan dari materi pembahasan saya dari video-video saya sebelumnya. Pada pembahasan yang ketiga ini, saya akan menjelaskan tentang network model. Nah, sebelumnya, apa sih network model itu? Network model adalah kerangka kerja yang menggambarkan bagaimana data dikirim dari satu perangkat ke perangkat lain melalui jaringan. Model ini membagi komunikasi jaringan menjadi beberapa lapisan, yang masing-masing memiliki fungsi dan protokol tertentu. Nah, fungsi dari network model sendiri adalah sebagai kerangka kerja yang mengatur dan memfasilitasi komunikasi antara perangkat dalam jaringan. Dengan menyediakan struktur, standar, dan cara untuk menangani berbagai fungsi komunikasi. Model ini membantu memastikan bahwa data dapat dikirim dan diterima secara efisien dan aman. Nah, model network ini ada dua. Yang pertama ada OSI layer dan TCP/IP. Tapi pada pembahasan ini, saya akan menjelaskan mengenai TCP/IP. Oke, di sini kita akan membahas mengenai TCP/IP. Nah, TCP/IP ini terdapat 4 layer. Yang pertama itu ada application layer, yang kedua ada transport layer, yang ketiga ada internet layer, dan yang terakhir ada physical layer. Nah, pada application layer ini, eh, dia itu berada di tingkat tertinggi dalam model TCP/IP dan menyediakan interface untuk aplikasi user agar bisa berkomunikasi dengan jaringan. Lapisan ini mencakup protokol seperti HTTP, HTTPS, FTP, dan SMTP yang memungkinkan audiens mengakses layanan web, mengirim dan menerima email, serta mentransfer file. Application layer bertanggung jawab untuk pertukaran data yang terstandarisasi antara aplikasi milik user dan layanan jaringan. Misalnya, ketika kita menggunakan browser web untuk mengakses situs seperti www.google.com, browser kita berkomunikasi menggunakan protokol HTTP atau HTTPS. Nah, kemudian saat kita mengirim email melalui aplikasi seperti Gmail, aplikasi tersebut menggunakan protokol SMTP untuk mengirim pesan. Nah, selanjutnya itu ada transport layer. Nah, pada transport layer ini bertugas untuk menjalankan komunikasi end-to-end dan pengiriman data yang andal antara dua titik di jaringan. Protokol utama pada lapisan ini adalah TCP atau Transmission Control Protocol dan UDP, User Datagram Protocol. TCP memastikan pengiriman data yang andal dengan mengatur pengiriman paket, mengelola kontrol aliran, dan melakukan pengecekan kesalahan. Sedangkan UDP menyediakan pengiriman data lebih cepat namun tanpa jaminan keandalan. Misalnya, saat kita mengunduh file di internet, misalnya melalui aplikasi seperti Dropbox. Nah, TCP ini digunakan untuk memastikan file dipecah menjadi paket-paket kecil dan dikirim dengan andal. Nah, jika satu paket hilang, TCP akan meminta paket tersebut untuk dikirim ulang. Nah, sedangkan saat kita melakukan streaming video langsung seperti di YouTube, UDP ini mungkin digunakan untuk mengirim data video secara cepat meskipun dengan risiko kehilangan beberapa paket. Nah, lalu selanjutnya itu ada internet layer. Internet layer juga dikenal dengan network layer. Nah, internet layer ini berfungsi untuk pengamatan, peng- proses pengalaman dan pengiriman paket data antar jaringan yang berbeda. Nah, protokol utama di lapisan ini adalah IP atau Internet Protocol yang mendefinisikan IP address dan mengirim paket data melalui rute terbaik. Protokol Protokol lain seperti ICMP, Internet Control Message Protocol digunakan untuk melaporkan kesalahan dan memberikan informasi tentang status jaringan. Misalnya, ketika kita memasukkan URL di browser seperti www.wikipedia.com. Nah, IP ini atau Internet Protocol berfungsi untuk mengkonversi nama domain menjadi alamat IP yang dapat dikenali oleh jaringan. Nah, protokol ICMP ini digunakan ketika kita melakukan ping ke alamat IP untuk memeriksa apakah perangkat di jaringan dapat dijangkau. Lalu yang terakhir itu ada physical layer. Nah, pada physical layer ini mengatur cara data dikirim dan diterima melalui media jaringan fisik.
Nah, lapisan ini itu mencakup protokol seperti Ethernet untuk Local Area Network atau LAN dan ARP atau Address Resolution Protocol untuk menyelesaikan IP address menjadi MAC address. Nah, misalnya saat kita menghubungkan komputer ke router menggunakan kabel Ethernet atau saat kita terhubung ke jaringan Wi-Fi. Kita menggunakan lapisan fisik. Nah, protokol seperti Ethernet menentukan cara sinyal listrik atau gelombang radio dikirim melalui media fisik. Nah, ketika perangkat kita berkomunikasi, data dikirim dalam bentuk sinyal fisik melalui kabel atau udara. Nah, mungkin cukup sekian pembahasan yang ketiga yang dapat saya jelaskan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.